Oke, balik lagi. Ini video yang kesekian kalinya tentang gadget baru. Gadget baruku yaitu DJI Air 2S yang baru. Ini dia, DJI Air 2S. Ini saya belinya harga di sini di Australia, harganya sekitar harga di toko yang asli pasaran di sini tuh harganya sekitar 2099. Jadi sekitar rupiahnya itu sekarang kalau nggak salah 10.100. Jadi 10.100 kali 2099. Tapi saya dapatnya nggak 2099, saya dapatnya 1949. Jadi 1949, ngirit 150-an dolar. Lumayan kan? Kalau kalian yang pernah nonton video saya sebelumnya pasti tahu cara gimana saya dapatnya, yaitu price match. Yang tentunya saya cari website yang intinya ada di Australia, yang karena toko kompetitor mau kalau barang yang lebih murah itu hanya ada di Australia. Jadi nggak bisa misalnya yang dari di Cina gitu yang jauh lebih murah, mereka nggak mau price match kalau misalnya tokonya di luar Australia. Yang ya intinya saya nemu website itu dengan harga 1949 dan mereka punya toko di sini juga, di Australia juga. Jadi makanya toko yang saya datengin itu yang di city, di kota, dia mau price match. Jadi saya dapat 1949 itu tuh di website yang ini. Kalau kalian bisa lihat, saya kasih 1949. Jadi harganya segitu, 1949 itu di suburb Pimbo. Jadi kalau saya cek di map sih sekitar 30 menit ya dari sini ya. Terus saya price match-nya belinya ini di website George's, di website ini. Kalian bisa lihat di situ harganya 20.99 kan, tapi karena saya punya website yang sebelumnya tadi untuk price match, jadi website George's ini dia mau price match ke website yang 1949. Jadi intinya saya menyimpan uang 150 dolar, lumayan lah, 150 dolar bisa untuk hidup 1 minggu di sini ya, lumayan. Karena saya pelit. Oke, jadi sekarang kita mulai unboxing. Jadi sebelumnya, tapi saya mau kasih tahu dulu, sebelumnya saya sudah punya ini tapi yang pertama ya, Mavic Air, tapi karena sudah saya jual untuk ganti ini. Dulu saya belinya 1899 yang Mavic Air yang pertama, lalu sudah dipakai setahun, saya jual lagi 1250, lumayan lah. Jadi lose sekitar 700 dolar, it's okay. Mari kita unboxing. Kayaknya saya harus ambil sesuatu yang tajam untuk membuka plastiknya dulu. Ketemu pemotong kuku. Wah, masih disegel ya, mantap, masih disegel. Jadi bener-bener bagus. Masih disegel kanan, kiri kanan masih disegel. Jadi sekarang waktunya untuk ambil pisau. Buset, rapet banget. Ini rapet berarti bagus. Yang combo jelas pasti dapat tas juga ya. Mari kita, ini yang jelas semuanya ada di tas dari drone-nya dan aksesoris yang lain. Oke, jadi ini just kayak manual book gitulah. And kayaknya yang di sini kayak spare propellers.
Ya, ada spare propellers tuh. Terus ini apa? Ada spare propellers sama ada kabel connection yang untuk micro USB sama USB Type C. Tapi mana ada sih hari gini handphone yang pakai micro USB? Udah nggak ada kan kayaknya. Terus ada extra joystick. Terus sama kabel data. Oke, itu aja. Ini filter. Oke, mari kita coba. Mari kita buka. Yang dulu yang Mavic pertama dikasih filternya cuma 3 ya. Yang sekarang filternya ada 4. Mulai dari 4, 8, 16 dan 32. Terus mari kita lihat tasnya. Kita buka. Baunya mantap. Bau mainan baru itu memang benar-benar wow. Tapi kayaknya waktu saya buka ini ya, kayak deja vu gitu, kayak ngeliat Mavic Air yang pertama saya. BTW namanya udah bukan Mavic lagi ya, tapi namanya mereka sebutnya DJI Air 2S. Jadi mereka kayaknya ngilangin Mavicnya, nggak tahu kenapa. Seperti di produk mereka yang sebelumnya, kayak di Osmo Pocket, mereka sudah nggak pakai nama Osmo, mereka langsung pakai nama Pocket 2. Oke, ini charger hubnya. Oke, kita cek dulu di sini apa aja. Ini yang jelas chargernya, charger, terus ada baterai spare-nya 2, 1 dan 2. Terus ini untuk power bank. Kalau kalian mainan DJI pasti tahu apa yang aku maksud. Controllernya desainnya sama yang sebelumnya ya. Which is saya suka yang ini daripada yang Mavic yang sebelumnya, kayak Mavic pertama, Mavic Pro, Mavic Air yang pertama. Aku kurang suka. Saya sukanya yang model ini. Terus dan ini adalah drone-nya, nggak bener-bener nggak beda banget sama Mavic Air yang kedua, tapi ini jelasnya lebih bagus dari Mavic Air yang kedua yang biasa. Ini yang 2S yang jelas lebih bagus. Oke, jadi intinya dalamnya apa yang kalian bisa dapat kalau misalnya kalian beli ini, cuman itu aja ya. Yang jelas kerasa nggak beda banget sama Mavic Air yang kedua yang pernah saya punya sebelumnya. Bener-bener absolutely jiplak sama banget, bener-bener sama persis, cuman ada sensornya ditambahin di atas ini kayaknya. Yang jelas beda banget, bedanya cuman di sini doang. Sama kameranya yang sudah 1 inch sensor, which is jelas lebih bagus daripada yang sebelumnya. Dan wow, kameranya gede banget. Kameranya kelihatan kayak Mavic 2 Pro. Ya, gede banget, mantap. Yang Mavic Air yang sebelumnya, Mavic Air 2 yang sebelumnya lebih kecil dan kelihatan kurang keren karena kecil dan warnanya hitam. Dan ini warnanya silver gitu, pokoknya gede banget karena sensornya udah 1 inch kali ya. Dan sudah 20 megapiksel dan kelihatannya kayak yang ada di Mavic 2 Pro yang harganya sekitar 25-30 juta. Oke, sekian unboxingnya. Mari kita coba fitur-fiturnya apa aja yang ada di Mavic. Aduh, kok Mavic terus sih? DJI Air 2S. Fitur-fitur apa yang ada di DJI 2S ini? Oke, cepetan dong. Oke, successful. Oke, jadi ini tampilannya ya. Saya
taruhin sebelah sini. Tampilan dari interface dari aplikasi DJI Fly-nya. Take off. The home port has been updated. Please check it on the map. Oke, jadi saya kasih lihat fitur-fiturnya yang baru. Ini kayaknya cuma ini deh. Ini ada Master Shot. Master Shot tuh yang baru. Jadi kayaknya kayak gabungan antara quick shot gitu deh. Drone, rocket, circle, helix, boomerang, and then asteroid kayaknya. Males nyoba. Oh no. Ini klaimnya drone ini tuh kalau nggak salah 12 kilo, up to 12 kilo. Tapi di video ini kayaknya saya nggak mau fly lebih dari 3 kilo. Soalnya saya pernah itu kalau yang kalian lihat di jembatan itu, pernah saya over lebih dari jembatan sana tuh sekitar 3,5 kilo. Coba di sport mode lebih cepet. Kalau di sport mode berarti sensornya hilang. Kalau misalnya ada sesuatu di depan, nabrak. Tapi kayaknya kameranya emang lebih tajam ya. Plus ini juga OcuSync ya, OcuSync yang lebih baru daripada yang sebelumnya pastinya. Yang sebelumnya tuh waktu saya terbang dari kesini nih, waktu pakai Mavic Air 2 kadang-kadang udah patah. Video streamingnya udah patah-patah gitu. Tapi sekarang udah kayak nggak halus banget. Baterainya 68%. Tuh, kayaknya saya dengar ada pesawat deh. Tapi mungkin karena nggak begitu dekat, jadi belum ada kayak notifikasi di layar. Atau mungkin karena pesawat itu altitude-nya lebih dari 145. Altitude saya sementara 145. Udah 2 kilo ya, dan belum patah, mantap. Sebelumnya yang Mavic Air 2 yang saya punya sebelumnya itu 2 kilo, itu kadang-kadang 1,5 kilo aja udah patah. Waktu saya terbang ke sini nih ya, saya pernah terbang ke sini maksimal kayaknya 3,5 kilo waktu itu udah patah-patah dan minta pulang. Tapi yang sekarang ini belum patah-patah, keren banget, bagus. Pokoknya intinya ini lebih bagus. Dan intinya kalau kalian bingung mau milih Mavic Air yang biasa atau Mavic Air S2, 2S, yang jelas 2S lebih bagus. Intinya pasti lebih bagus dan kalian harus beli yang lebih baru. Sudah hampir 3 kilo dan belum patah, mantap banget. Dan ini keren banget. Maksudnya sudah lebih dari 3 kilo belum patah-patah loh. Bagus. Dan itu sudah 52%, kayaknya saya harus balik. 35. Wow. Mantap. Enggak, maksudnya 3. Oh, ada notifikasi strong wind. Ini sudah 49%, kayaknya saya harus balik deh. Takut baterainya ntar. Tuh kan. Lebih baik pulang. Semoga aja. Aduh, cemas nih jadinya. Tapi sebelumnya saya pernah sih 50% pulang, tapi masih sisa 30% sih. Tapi semoga saja ya, mari kita berdoa aja nggak ada. Jadi gemes nih, aduh. Takut kalau misalnya udah di bawah 30, aduh. Plus juga ini kalau anginnya melawan arah, mampus nih, aduh udah 42 nih, aduh ya Tuhan. Kayaknya sih nggak apa-apa deh, semoga. Plus yang ini, yang Mavic 2R saya itu nggak pakai DJI Care Refresh ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, jatuh atau apa-apa, ya udah saya tanggung sendiri. Harus
beli baru lagi. Sebelumnya saya selalu pakai DJI Carry Fresh, tapi dari DJI yang Spark, Mavic Air sama Mavic Air tuh selalu pakai DJI Carry Fresh, tapi nggak pernah saya pakai, saya nggak pernah crash. Jadi makanya mungkin laki atau nggak lakinya ya, bisa aja yang ini bakal crash apa enggak. Semoga aja sih enggak, kalau iya nangis. Semoga aja nggak pernah crash. Jadi makanya waktu saya beli ini tuh nggak pakai DJI Carry Fresh karena nggak pernah kepake, rugi. Dan selalu saya jual. Dan tahu nggak, kirain tuh kalau misalnya pakai DJI Carry Fresh tuh mereka bakal kasih kamu yang baru bener-bener out dari box gitu ya, out of the box gitu ya. Tapi ternyata enggak. Ada orang yang pernah buat review, ternyata itu refurbish, jadi percuma makanya. Tapi ya nggak masalah sih. Tapi daripada kamu harus beli drone baru yang bakal spend lebih dari 15 juta kan, mending pakai DJI Carry Fresh yang nanti maksimal spendnya cuma 5 juta. Tapi ya itu sama aja kayak asuransi sih. Tapi kalau misalnya kalian pede dan kalian sudah lama mainan drone dan kalian tahu kalian gak akan crash, dan kalian tahu juga kalian gak akan terbang kalau anginnya kencang banget, nggak akan crash ya, itu nggak masalah. Tuh kan, bagus. Jadi baterainya masih kuat ya, tapi sisa 22 menit, anjir, mantap, serem. Tapi untung aja bisa balik dengan selamat. Jadi intinya teman-teman, saya pakai Mavic Air 2 sebelumnya, absolutely ini worth it to buy. Jadi teman-teman kalau yang mau upgrade atau yang belum pernah beli sama sekali, harus beli ini yang 2S. Ini bener-bener worth it upgrade. Maksudnya upgrade bener-bener bagus, lebih bagus dari yang sebelumnya. Of course ya, harus. Oke, mari pulang. Dan kameranya yang jelas lebih bagus. Makanya, oh ya, saya bisa kencang banget, padahal sudah normal. Biasanya saya kalau mau land pasti sama tangan. Halo. Oke, jadi intinya sebagai orang amatir yang bermain drone, intinya yang sudah bermain drone dengan DJI dan DJI Bebop, Bebop Parrot yang pertama, udah dari tahun 2014 sampai sekarang mainan drone. Yang jelas ini maksudnya yang consumer drone ya. Saya nggak pernah mainan yang mahal-mahal sih, yang kayak Mavic Pro gitu ya. Nggak perlu, karena saya full time kerjanya nggak di dunia seperti itu. Mungkin bagi beberapa dari orang yang lain mungkin ada yang kerja full time kayak di real estate atau wedding, something like that. Mereka worth it untuk beli yang lebih mahal ya, karena fiturnya pasti lebih bagus. Apalagi yang Mavic Pro itu Hasselblad, pasti setting manualnya lebih keren. Jadi saya perlunya hanya yang consumer budget aja, yang nggak perlu begitu mahal-mahal, tapi ini sudah benar-benar worth it. Jadi kalau bagi kalian yang kepengen pakai, bagi kalian yang pemula, ini udah bagus banget. Kalau misalnya kalian punya budget 20 juta dan pemula drone, ini drone yang cocok karena ini bisa untuk pemula ya. Dan semuanya fiturnya udah bagus banget, lebih bagus dari yang sebelumnya. Yang jelas kayaknya videonya nggak begitu berguna ya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting intinya dari saya, kalau kalian mau beli ini, bagus, belilah drone ini. Karena even though kalian pemula, ini sudah bagus banget dan bagus, worth it.
Oke, sekian video dari saya teman-teman. Semoga membantu, mungkin nggak begitu membantu karena video saya sangat amatir dan kasih tahu fitur-fiturnya juga gitu-gitu doang, nggak seluk-beluk mendalam gitu. Tapi yang penting saya sudah bisa share. Jadi kalau kalian suka, subscribe karena saya sedang membangun YouTube saya untuk di masa saya retired nanti ya. Kalau misalnya saya retired pulang ke Indo dan saya tinggal buat video kayak misalnya kuliner dan lain-lain. Ya, malah curcol. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih.